Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Kali ini kita akan membahas mengenai protokol pencegahan Coronavirus Disease 2019 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Sejak awal bulan Maret 2020 kemarin, hingga saat ini jumlah pasien positif COVID-19 terus bertambah. Hal ini diikuti dengan penetapan COVID-19 sebagai kejadian luar biasa oleh Menteri Kesehatan, membuat Kementerian PUPR mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Nomor 02-IN-M-2020 tentang protokol pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Instruksi PUPR tersebut dikeluarkan dalam rangka melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 serta mewujudkan keselamatan konstruksi baik dari segi pekerja, publik, maupun keselamatan lingkungan pada setiap jasa konstruksi. Dalam instruksi PUPR tersebut mengatur mengenai 3 hal, antara lain, 1. Mengenai protokol pencegahan COVID-19 yang diterapkan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, kemudian mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti kontrak penyelenggaraan jasa konstruksi akibat COVID-19, dan yang terakhir mengenai protokol pencegahan COVID-19 terkait dengan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi. Ketiga hal tersebut akan kita bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama. Dapat kita lihat dalam slide ketiga ini, bahwa langkah pertama yang dilakukan untuk pencegahan COVID-19 adalah dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan COVID-19, di mana Satgas tersebut dibentuk oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK dengan beranggotakan minimal 5 orang yang mewakili dari pihak pengguna jasa maupun pihak penyedia jasa. Lalu apa saja sih tugas-tugas dari Satgas COVID-19? Tugas Satgas COVID-19 antara lain adalah melakukan sosialisasi, edukasi, promosi teknis, melaksanakan kegiatan pencegahan COVID-19 yang dapat berupa penyediaan fasilitas kesehatan serta pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh tamu atau pekerja baik di kantor maupun di lokasi proyek. Langkah kedua, di mana Satgas COVID-19 akan berkoordinasi dengan Satgas yang dibentuk oleh PUPR. Untuk skala nasional tentunya, dalam hal menentukan 1. Mengenai potensi resiko lokasi proyek terhadap penyebaran COVID-19, 2. Melakukan penyesuaian fasilitas kesehatan di lapangan berdasarkan protokol yang ada, dan yang ketiga menentukan tindakan lebih lanjut atas penyelenggaraan jasa konstruksi. Jika Satgas COVID-19 dan Satgas PUPR menentukan suatu lokasi proyek berpotensi tinggi atas penyebaran COVID-19, maka jasa konstruksi dapat dihentikan untuk sementara. Lebih jauh, jasa konstruksi juga akan dapat diberhentikan apabila terdapat peraturan pemerintah yang menghentikan pekerjaan akibat keadaan kahar, atau jika ditemukan satu orang saja pekerja yang positif terinfeksi COVID-19 di lokasi proyek. Pada langkah ketiga, mengenai penyediaan fasilitas penanganan COVID-19 oleh penyedia jasa, di mana pada tahap ini penyedia jasa diwajibkan untuk menyediakan ruang klinik kesehatan lengkap dengan sarana prasarana yang memadai tentunya. Kemudian penyedia jasa juga diwajibkan menjalin kerjasama dengan rumah sakit setempat, dan penyedia jasa diwajibkan untuk menyediakan fasilitas kesehatan tambahan berupa alat pencuci tangan, berupa air bersih, sabun, serta hand sanitizer, dan juga masker, vitamin, dan lain sebagainya untuk para pekerja. Langkah keempat atau langkah terakhir di mana Satgas COVID-19 akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut. 1. Melakukan sosialisasi tentang himbauan serta anjuran pencegahan COVID-19 dengan memasang poster baik secara fisik maupun secara digital. Yang kedua, menjalankan program edukasi pencegahan COVID-19 bersama para petugas medis. Ketiga, memeriksa suhu tubuh seluruh pekerja, tamu, dan karyawan setiap pagi, siang, dan sore hari. Yang keempat, melarang orang yang suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat untuk masuk ke dalam kantor maupun lokasi proyek. Lalu bagaimana jika ditemukan pekerja yang positif terinfeksi COVID-19? Satgas COVID-19 dapat mengajukan rekomendasi untuk menghentikan pekerjaan sementara dalam jangka waktu minimal 14 hari jika ditemukan pekerja yang positif atau setidak-tidaknya berstatus pasien dalam pengawasan. Dalam istilah lain kita kenal dengan istilah PDP. Lalu Satgas COVID-19 juga dapat mengevakuasi para pekerja, melakukan penyemprotan disinfektan, melakukan isolasi dan karantina kepada seluruh pekerja yang melakukan kontak fisik dengan pekerja yang terinfeksi COVID-19.
Jadi itulah semua langkah-langkah yang menjadi protokol pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan instruksi PUPR. Di slide kelima ini kita akan membahas mengenai upaya-upaya apa saja yang diatur dalam instruksi PUPR sebagai tindak lanjut terhadap kontrak penyelenggaraan jasa konstruksi. Terdapat 3 mekanisme yang diatur khusus dalam instruksi PUPR, yaitu mekanisme penghentian pekerjaan sementara, mekanisme pergantian spesifikasi barang atau pekerjaan, mekanisme pengajuan pemenuhan pembayaran upah tenaga konstruksi ataupun subkontraktor. Jadi untuk para kontraktor, tidak dibenarkan untuk tidak melakukan pekerjaan dengan alasan COVID-19 sebelum dilakukannya mekanisme-mekanisme sebagai berikut agar tidak dikatakan melakukan manifestasi. Mari kita bahas satu-satu. Mekanisme penghentian pekerjaan sementara. Penghentian pekerjaan sementara ini merupakan tindakan lebih lanjut daripada tugas Satgas COVID-19, di mana salah satu tugas Satgas COVID-19 adalah melakukan identifikasi potensi COVID-19 di lokasi proyek. Apabila Satgas COVID-19 menentukan lokasi proyek berpotensi tinggi atas penyebaran COVID-19 atau terdapat peraturan pemerintah yang mewajibkan pekerjaan untuk dihentikan sementara akibat keadaan kahar, maka Satgas COVID-19 dapat mengeluarkan rekomendasi penghentian pekerjaan sementara kepada PPK. PPK kemudian bersama penyedia jasa melakukan rapat untuk membahas apakah rekomendasi dari Satgas COVID-19 dapat disepakati atau tidak. Apabila sepakat, maka PPK akan melaporkan hasil kesepakatan tersebut dan meminta persetujuan dari Kepala Satuan Kerja atau Kasatker, atau KPA, atau Kabalai untuk menghentikan pekerjaan sementara. Jika disetujui, maka PPK akan menetapkan penghentian pekerjaan sementara dan menyampaikan secara tertulis kepada penyedia jasa untuk melakukan penghentian pekerjaan sementara. Pada slide ke-7 ini kita akan membahas mengenai mekanisme penggantian spesifikasi barang atau pekerjaan. Penyedia jasa pada umumnya pasti mengalami kendala dalam melakukan pekerjaan karena dampak dari COVID-19. Untuk itu dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Penyedia jasa dapat menyampaikan kendala yang terjadi terkait dengan pengadaan barang beserta bukti-buktinya kepada PPK. PPK kemudian bersama penyedia jasa melakukan rapat untuk membahas terkait perubahan spesifikasi barang yang diajukan oleh penyedia jasa. Apabila sepakat, PPK akan meminta persetujuan kepada Kasatker, KPA atau Kabalai mengenai perubahan spesifikasi barang. Dan jika disetujui, maka PPK akan mengeluarkan penetapan perubahan spesifikasi barang dengan syarat bahwa penyedia jasa akan mengutamakan barang produksi dalam negeri terlebih dahulu. Mekanisme selanjutnya adalah mengenai pengajuan pembayaran upah tenaga kerja kontraktor, subkontraktor, produsen ataupun pemasok yang selanjutnya akan saya singkat sebagai upah tenaga kerja selama masa penghentian pekerjaan sementara, yang mana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Penyedia jasa menyampaikan hal-hal sebagai berikut kepada PPK. Yang pertama mengenai usulan perubahan kurva S mengenai penghentian pekerjaan sementara yang disertai dengan usulan perpanjangan waktu pekerjaan. Kemudian menyampaikan jumlah tenaga kerja yang terdampak dari pekerjaan yang dihentikan sementara dan juga menyampaikan rincian upah tenaga kerja untuk pekerjaan yang terhenti. PPK akan melakukan review terhadap usulan dari penyedia jasa dengan menyusun usulan perpanjangan waktu serta penambahan biaya untuk pembayaran upah tenaga kerja yang terdampak. Usulan tersebut akan diserahkan kepada Kasatker, KPA atau Kabalai. Kasatker, KPA atau Kabalai kemudian akan membentuk tim kaji cepat balai dalam hal melakukan evaluasi atas usulan PPK, yang kemudian akan menyerahkan hasil evaluasi tersebut kepada Dirjen Bina Konstruksi sebagai laporan dan kepada Inspektorat Jenderal atau aparat pengawas intern pemerintah sebagai permohonan review dalam rangka memastikan kewajaran harga dan biaya tambahan. Inspektorat Jenderal atau aparat pengawas intern pemerintah akan memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan atas evaluasi Kasatker, KPA atau Kabalai. Rekomendasi tersebut diserahkan kepada Dirjen Bina Konstruksi dalam rangka menjalankan fungsi pemantauan, serta diserahkan kepada Kasatker, KPA atau Kabalai untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut kepada PPK. Apabila rekomendasi tersebut merupakan persetujuan, maka PPK akan memerintahkan penyedia jasa untuk melakukan pemenuhan upah terhadap tenaga kerja. Pembahasan selanjutnya pada slide 9 ini adalah mengenai protokol pencegahan COVID-19 terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa konstruksi.
Proses pengadaan barang atau jasa konstruksi selama COVID-19 tetap dapat dilaksanakan, yang pastinya dengan mekanisme-mekanisme sebagai berikut untuk mencegah penyebaran COVID-19. Antara lain, mekanisme kehadiran pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh tim Pokja pemilihan, mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi, mekanisme pelaksanaan klarifikasi, negosiasi, dan evaluasi kewajaran harga, serta mekanisme pendampingan secara online. Mekanisme yang pertama, yaitu mengenai kehadiran pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh tim Pokja pemilihan. Seperti yang kita ketahui bahwa proses pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu metode 1 file dan metode 2 file. Dalam instruksi PUPR ini, yang menjadi poin pembeda ialah dilakukannya proses-proses tersebut secara online atau dilakukan secara jarak jauh, yang sering kita dengar dengan istilah work from home. Mekanisme metode 2 file dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap prakualifikasi dan tahap pemilihan. Pada tahap prakualifikasi dilakukan dengan proses-proses sebagai berikut. Yang pertama dilakukannya pengumuman prakualifikasi oleh tim Pokja pemilihan. Kemudian proses pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi, pemberian penjelasan dari calon peserta apabila diperlukan, penyampaian dokumen kualifikasi, evaluasi kualifikasi, proses pembuktian kualifikasi, penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi, hingga masa sanggah kualifikasi. Semua proses ini dilakukan secara jarak jauh atau work from home, kecuali pada proses pembuktian kualifikasi yang mana mempunyai mekanisme tersendiri dan akan kita bahas pada slide-slide selanjutnya. Kita beralih pada tahap pemilihan, diawali dengan disebarnya undangan tender oleh tim Pokja pemilihan, kemudian pendaftaran dan pengunduhan dokumen oleh calon peserta tender, pemberian penjelasan oleh tim Pokja pemilihan, penyampaian dokumen penawaran oleh peserta tender, dilakukannya pembukaan dokumen penawaran, administrasi dan teknis tentunya, dilakukannya evaluasi administrasi terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan evaluasi teknis bagi para peserta yang lulus evaluasi administrasi, kemudian akan diumumkan mengenai kelulusan administrasi dan teknis bagi para peserta, yang dilanjutkan dengan pembukaan dokumen penawaran. Kali ini akan dilakukan evaluasi harga. Setelah dilakukan evaluasi harga, maka akan ditetapkan dan diumumkan pemenang tender. Terdapat juga masa sanggah dan masa sanggah banding untuk jasa konstruksi. Pada tahap pemilihan, seluruh proses akan dilakukan secara online atau jarak jauh. Selanjutnya untuk mekanisme pengadaan menggunakan metode satu sampul atau satu file dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama dilakukannya pengumuman tender, dilanjutkan dengan pendaftaran dan pengunduhan dokumen oleh peserta tender, pemberian penjelasan dari peserta tender, penyampaian dokumen penawaran, mencakup segala teknis yaitu administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. Kemudian ada proses pembukaan dokumen penawaran, dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, proses pembuktian kualifikasi untuk calon pemenang, yang mana juga memiliki mekanisme tersendiri dan kita bahas pada slide selanjutnya. Setelah proses pembuktian kualifikasi, maka akan ditetapkan dan diumumkan pemenang tender. Terdapat pula masa sanggah dan masa sanggah banding untuk jasa konstruksi. Lebih jauh, mari kita bahas mengenai mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi dalam pengadaan barang atau jasa konstruksi. Pada slide ke-13 ini dapat kita ketahui bahwa proses pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara online atau offline. Apabila ingin dilakukan secara offline, maka baik tim Pokja pemilihan dan peserta tender wajib untuk memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, wajib untuk menggunakan masker dan sarung tangan. Tim Pokja pemilihan menyediakan alat pengukur suhu tubuh atau thermoscanner. Kemudian tersedianya ruangan dengan sekat kaca yang dapat memisahkan Pokja pemilihan dengan peserta tender yang dilengkapi dengan sarana komunikasi berupa mikrofon dan speaker. Kemudian melakukan penyemprotan disinfektan terhadap ruangan tersebut paling tidak 2 minggu sekali. Apabila syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi, maka proses pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara offline dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, mengundang peserta tender dengan mewajibkan yang menggunakan masker dan sarung tangan sebagaimana dipersyaratkan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Jika di atas 38 derajat, maka peserta tender tidak diperkenankan masuk ke ruang pembuktian.
Yang ketiga, melakukan proses pembuktian melalui ruang bersekat kaca. Keempat, menandatangani berita acara pembuktian secara elektronik melalui email. Yang kelima, apabila harus dilakukan pertemuan langsung antara pokja pemilihan dengan peserta tender, maka akan dilakukan dengan jarak minimal 2 meter. Namun apabila syarat-syarat pembuktian kualifikasi secara offline tidak dapat dipenuhi, maka proses pembuktian dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Peserta tender akan mengirimkan foto-foto dokumen asli ke email resmi milik pokja pemilihan, yang mana foto dokumen tersebut harus langsung dikirimkan tanpa melalui proses editing. Kemudian pokja pemilihan dan peserta tender akan melakukan pertemuan secara online, yang mana akan didokumentasikan dalam bentuk video atau foto. Kemudian akan dilakukan penyusunan berita acara pembuktian secara elektronik melalui email. Di mana pada intinya proses pembuktian kualifikasi akan dilakukan secara ketat demi mencegah penyebaran COVID-19. Mekanisme berikutnya yang diatur sebagai protokol pengadaan barang atau jasa konstruksi adalah mekanisme pelaksanaan klarifikasi, negosiasi, dan evaluasi kewajaran harga. Mekanisme ini dilakukan secara online, di mana pokja pemilihan akan menyampaikan permintaan kepada peserta tender melalui email untuk melakukan klarifikasi, negosiasi, dan atau evaluasi kewajaran harga dengan menyantumkan batas waktu kepada peserta tender untuk segera membalas permintaan tersebut. Peserta tender kemudian akan mengirimkan jawaban atas klarifikasi, negosiasi, dan atau evaluasi kewajaran harga, disertai dengan foto-foto dokumen asli tanpa proses editing ke email pokja pemilihan. Pokja pemilihan dan peserta tender kemudian akan melakukan pertemuan secara online dan akan didokumentasikan dalam bentuk video atau foto. Selanjutnya, pokja pemilihan akan menyusun berita acara dan akan mengirimkan hasil scan berita acara tersebut kepada peserta tender untuk ditandatangani, yang kemudian akan di-scan oleh peserta tender dan dikirimkan ke email pokja pemilihan. Sama halnya dengan mekanisme pendampingan secara online, di mana kepala balai akan mengirimkan permintaan kepada direktur pengadaan jasa konstruksi untuk pendampingan. Direktur pengadaan jasa konstruksi kemudian akan membentuk tim pendamping yang akan melaksanakan pendampingan dalam pertemuan secara online antara kepala balai, tim peneliti, dan tim pendamping, dan akan dibuatkan berita acara yang dikirimkan melalui email. Mekanisme penandatanganan berita acaranya pun sama, yaitu dengan cara disusun, kemudian ditandatangani, di-scan, dan dikirim ke email para pihak. Lebih jauh, pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keadaan kahar atau force majeure dalam konstruksi migas. Apakah COVID-19 termasuk di dalamnya? Dalam sektor konstruksi migas terdapat beberapa jenis keadaan yang diatur dalam Pedoman Tata Kerja SKK Migas nomor 07 dan 048. Antara lain, keadaan darurat, keadaan mendesak, keadaan krisis, dan keadaan kahar. Mari kita ketahui lebih jauh dalam slide ini. Dalam slide ke-18 ini kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu keadaan darurat. Berdasarkan PTK 048, keadaan darurat memiliki definisi sebagai berikut, yaitu keadaan akibat kecelakaan atau peristiwa yang terjadi tiba-tiba dan atau tidak dikehendaki para pihak yang menyebabkan kehilangan atau membahayakan keselamatan jiwa manusia, pekerja, atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi pekerjaan dan atau menimbulkan kerusakan signifikan pada lingkungan hidup, sosial masyarakat, dan atau fasilitas umum di lingkungan sekitar lokasi pekerjaan dan atau menimbulkan kerusakan serius pada aset atau fasilitas operasi. Keadaan darurat dibagi menjadi dua berdasarkan akibatnya, yaitu akibat kecelakaan dan akibat peristiwa. Akibat kecelakaan seperti kematian, kebakaran, kebocoran, terjadinya tumpahan, semburan liar, krater, atau tabrakan. Sementara akibat peristiwa yaitu seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, pandemik, ancaman keamanan, huru-hara, terjadinya penyanderaan, sabotase, terorisme, atau pemogokan. Sementara yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah keadaan akibat kegagalan peralatan dan instalasi yang terjadi secara tiba-tiba atau penghentian darurat instalasi yang mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. 1. Terganggunya rencana startup fasilitas produksi. 2. Terganggunya kelancaran produksi minyak dan gas bumi K3S baik sebagian ataupun seluruhnya. Yang ketiga, terhentinya kegiatan usaha hulu migas.
Jadi pada pokoknya keadaan mendesak sebagaimana dimaksud PTK 048 ini adalah keadaan yang sebenarnya dapat diprediksi karena berkaitan dengan pelaksanaan dan proses instalasi. Selanjutnya mengenai keadaan krisis. PTK 048 mendefinisikan keadaan krisis adalah keadaan yang mengancam reputasi, kepentingan bisnis, dan kelangsungan operasi dan usaha yang terjadi di K3S dalam melaksanakan kegiatan usaha hulu migas sebagai akibat dari keadaan darurat atau keadaan mendesak dengan eskalasi meningkat. Jadi keadaan krisis dapat dilihat dari seberapa besarnya dampak yang diakibatkan dari keadaan darurat atau keadaan mendesak. Nah, di PTK 048 itu memberikan batasan mengenai besarannya dampak-dampak keadaan darurat atau keadaan mendesak sehingga dapat dikatakan sebagai keadaan krisis. Yang pertama, dalam hal terjadinya cedera atau kematian akan dilihat dari eskalasi pemberitaan media lokal ke media nasional, atau jika kecelakaan menyebabkan lebih dari 4 orang masuk ke dalam rumah sakit, baru itu bisa dikatakan sebagai keadaan krisis. Yang kedua, dalam hal terjadinya bencana alam akan dilihat dari jumlah kerugiannya. Apakah mengakibatkan kerugian lebih dari 5 juta dolar Amerika? Jika iya, itu keadaan krisis. Lalu ketiga, mengenai tumpahan dan emisi. Apabila terjadi tumpahan dalam jumlah yang dapat membahayakan manusia dan lingkungan hidup, itu keadaan krisis. Pandemi. Apabila terjadi suatu pandemi yang memerlukan evakuasi personel atau penghentian operasi secara meluas, itu termasuk keadaan krisis. Sama halnya dengan ancaman keamanan, di mana jika terjadi ancaman keamanan yang memerlukan evakuasi personel dan penghentian operasi secara meluas, itu juga termasuk keadaan krisis. Lalu bagaimana dengan keadaan kahar atau force majeure? Mengacu dengan Pedoman Teknis Kerja atau PTK nomor 07, keadaan kahar atau force majeure didefinisikan sebagai suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam kontrak pengadaan barang atau jasa yaitu bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan atau gangguan industri lainnya. Keadaan gangguan industri lainnya ini harus dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait. Di sini kita dapat melihat bahwa walaupun keadaan darurat dan keadaan kahar dalam definisinya memiliki pengertian yang cukup sama, yaitu mengenai suatu keadaan yang tidak dapat diperkirakan dan bukan merupakan kehendak dari para pihak, namun implikasinya untuk keadaan darurat itu sebenarnya K3S sudah diwajibkan untuk memiliki rencana penanggulangan keadaan darurat yang telah diverifikasi oleh BPM Migas, termasuk prosedur penanggulangan, pembersihan, serta asuransi. Lain halnya dengan keadaan kahar, di mana keadaan kahar itu dimaksudkan dalam rangka tidak dapat dilakukannya pemenuhan suatu prestasi akibat suatu keadaan kahar. Lebih jauh kalian dapat kembali mendengarkan SSA Podcast episode ketiga kalau saya tidak salah, di mana pembahasan mengenai keadaan kahar telah dikupas tuntas oleh Bapak Dianindra. Kita kembali ke slide bahwa pada umumnya klausul keadaan kahar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu mengenai definisi, mekanisme pemberitahuan, adendum perjanjian, dan pengakhiran perjanjian. Pada kesempatan kali ini kita dapat mengetahui klausul keadaan kahar atau force majeure dalam kontrak konstruksi migas sebagai berikut. Yang pertama ada dalam FIDIC Red Book tentang Condition of Contract for Contraction, mengartikan definisi keadaan kahar sebagai berikut, yaitu suatu keadaan di luar kendali dari para pihak, tidak dapat diperkirakan oleh para pihak sebelum menandatangani perjanjian, tidak dapat dihindari atau diatasi secara wajar, dan bukan kehendak dari pihak lainnya. Adapun keadaan-keadaan yang merupakan keadaan kahar ialah perang, perseteruan, baik yang dinyatakan atau tidak, invasi, konflik bersenjata, tindakan dari musuh asing, pemberontakan, terorisme, revolusi, pergolakan militer, atau perebutan kekuasaan, perang saudara, dan lain sebagainya. Kemudian mengenai bencana alam juga termasuk seperti gempa bumi, banjir, pembakaran
spontan di bawah tanah, dan setiap kondisi lainnya karena alam yang merupakan bagian dari bencana yang terjadi dan secara wajar tidak dapat diperkirakan oleh pihak yang berusaha untuk bergantung pada kejadian tersebut. Contoh klausul keadaan kahar lainnya, yaitu keadaan kahar berarti suatu keadaan atau kejadian yang berada di luar kendali dan tidak disebabkan oleh kesalahan atau kealpaan salah satu pihak dan tidak dapat diperkirakan semenjak perjanjian ini berlaku serta secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Kejadian tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, termasuk tsunami, wabah penyakit, longsor, gempa bumi, petir, badai angin topan, dan banjir. Serangan, permasalahan buruh atau tenaga kerja, tindakan militer termasuk perang, pemberontakan, kerusuhan, gangguan umum, revolusi, sabotase, ancaman terorisme, tindakan pemerintah atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, blokade, embargo, sanksi atau boikot perdagangan lainnya. Dalam klausul ini pula juga dicantumkan mengenai keadaan-keadaan yang mana tidak termasuk pada keadaan kahar, yaitu kegagalan mekanis atau struktural dari peralatan penyedia jasa, aksi mogok kerja atau gangguan lainnya dari penyedia jasa, kondisi cuaca yang dapat diperkirakan, kekurangan dana, perubahan harga pasar, dan kondisi lokasi pekerjaan yang dapat diperkirakan. Jadi pada intinya klausul yang ini memberikan batasan-batasan di mana setiap keadaan yang dapat diperkirakan itu bukan termasuk keadaan kahar. Dari kedua contoh klausul keadaan kahar tersebut dapat kita ketahui bahwa konstruksi Migas ternyata mengatur definisi keadaan kahar secara lebih mendetail dibandingkan dengan keadaan kahar pada umumnya. Untuk itu, di dalam penyusunan suatu kontrak konstruksi di bidang migas khususnya, diperlukan jasa konsultan hukum atau lawyer agar dapat mengantisipasi jika terjadi keadaan-keadaan tidak terduga seperti COVID-19 ini. Karena konsultan hukum yang baik akan dapat memastikan bahwa kliennya aman dan tidak akan mengalami kerugian. Lebih jauh mengenai contoh-contoh klausul keadaan kahar mengenai mekanisme pemberitahuan, adendum perjanjian, dan pengakhiran perjanjian akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.